Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina astafa, amma ba'd. Ayah bunda, wali santri Little Camel Islamic International School, alhamdulillahi rabbil alamin. Pada hari ini kita bisa bertemu secara virtual dalam acara School Parent. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini senantiasa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tentunya kita berharap, kita memohon kepada Allah agar semakin hari kita menjadi semakin baik dan kita terus belajar untuk menjadi wali santri yang juga semakin baik. Pada acara School Parent kali ini kita akan membahas tentang satu tema yang luar biasa, yaitu kita belajar dari kecerdasan parenting Nabi Ibrahim alaihi salam. Ayah bunda wali santri rahimakumullah, ada dua ayat utama yang akan kita angkat pada acara School Parent kali ini. Yang pertama yaitu firman Allah di dalam surah Ibrahim ayat 37, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Yang artinya adalah, ya Tuhan, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak memiliki tanaman-tanaman di dekat rumahmu, yaitu Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka melaksanakan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan berilah mereka rizki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka senantiasa bersyukur. Ini ayat utama yang akan kita bahas. Lalu yang kedua adalah ayat di dalam surah Al-Mumtahanah ayat 4. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah, al-ayah. Yang artinya adalah, sungguh telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan beliau. Maka dari itu, para ayah bunda rahimakumullah, salah satu yang amat kita butuhkan di dalam hidup ini adalah mendapatkan figur-figur teladan yang bisa menjadi acuan dan menginspirasi perubahan besar dalam kehidupan kita. Inilah harapan-harapan kita semua, dan simak pada episode-episode berikutnya, yaitu terkait dengan kita belajar dari kecerdasan parenting Nabi Ibrahim alaihi salam. Kita masuk pada materi kita yang pertama, di mana kita akan mengupas apa saja yang bisa kita ambil hikmah, kita pelajari dari kecerdasan parenting seorang Nabi Ibrahim alaihi salam dan juga orang-orang yang bersama dengan beliau. Satu dari sekian banyak keteladanan dari Nabi Ibrahim dan keluarga beliau adalah beliau memiliki kesolehan keluarga yang luar biasa. Maka ada 6 pilar, yang mana pada episode kali ini pilar yang pertama, kesolehan keluarga, yang mana kita belajar dari kecerdasan parenting Nabi Ibrahim alaihi salam adalah memiliki kemandirian nilai dan berpegang teguh pada agama secara kuat. Para ayah bunda wali santri Little Camel Islamic International School rahimakumullah. Jadi yang pertama terkait dengan pilar yang pertama ini adalah betapa Nabiullah Ibrahim alaihi salam ini menanamkan nilai-nilai tauhid kepada keluarganya. Kita lihat Nabi Ibrahim alaihi salam bagaimana beliau mengingatkan ayah beliau, yang itu diabadikan di dalam surah Al-An'am ayat 74. Allah berfirman, wa idh qala Ibrahimu li abihi azara atattakhidhu asnaman aliha inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Yang terjemahnya adalah, dan ingatlah
ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya yang bernama Azar, pantaskah engkau menjadikan berhala-berhala itu sebagai Tuhan? Sesungguhnya aku melihat engkau dan kaummu berada dalam kesesatan yang nyata. Ini adalah satu bentuk penanaman nilai tauhid pada keluarga, yang mana pada ayah beliau, terlepas apakah itu ayah kandung atau tidak, tetapi beliau mengingatkan dari yang terdekat bagaimana sesungguhnya penanaman nilai tauhid di dalam keluarga. Itu menjadi pondasi yang sangat penting. Lalu yang kedua, yang masih dalam cakupan pilar yang pertama, yaitu salat sebagai tiang agama. Allah berfirman di dalam surah Ibrahim, Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah. Nah ini, ketika Nabiullah Ibrahim alaihi salam, ketika itu beliau diperintahkan oleh Allah untuk meletakkan putranya yaitu Ismail alaihi salam bersama ibundanya yang bernama Hajar di sebuah lembah yang tandus, yang lembah itu tidak memiliki tanaman, sehingga ketika itu dipastikan bahwa lembah itu tidak memiliki sumber air. Maka kemudian karena ini adalah perintah Allah subhanahu wa ta'ala, maka ditinggalkanlah Ismail dan ibunda Hajar di lembah yang tandus itu. Dalam kitab Qisasul Anbiya karya Ibnu Katsir, di sana diceritakan bahwa ketika Hajar hendak ditinggal oleh Nabi Ibrahim, hanya diberi sekantung kurma dan sekantung air. Lalu kemudian ibunda Hajar bertanya kepada Ibrahim, ini siapa yang memerintahkan ini? Lalu bagaimana nanti kami di sini? Ibrahim tidak bisa menjawab dengan satu patah kata pun. Baru kemudian ketika ibunda Hajar bertanya kepada sang suami yaitu Nabi Ibrahim dengan pertanyaan, Allahu amaraka bidza, apakah Allah yang memerintahkan engkau dengan hal ini? Ibrahim dengan tegas menjawab, na'am. Lalu kemudian ibunda Hajar menjawab kembali dengan jawaban yang berangkat dari keimanan yang luar biasa, idzan huwalan yudayyi'ana, jika begitu maka dia yaitu Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Setelah ditinggalkan di situ, maka yang diminta pertama kali oleh Nabi Ibrahim adalah Rabbana liyuqimus shalah, yaitu agar mereka senantiasa mendirikan salat. Karena salat ini adalah imaduddin. Maka terkait dengan penanaman nilai di dalam keluarga, yang paling utama adalah setelah ketauhidan adalah bagaimana anak cucu kita betul-betul bisa menjaga salatnya. Para ayah bunda, wali santri Little Camel Islamic International School rahimakumullah, alhamdulillah di sekolah kita yang kita cintai ini ditanamkan nilai-nilai itu, sehingga tidak salah jika para wali santri menyekolahkan putra-putri, para ayah bunda sekalian di sekolah ini. Mudah-mudahan ini membawa keberkahan dan putra-putri kita menjadi dzurriyyatan thayyibah dan menjadi putra-putri yang salih salihah, amin ya rabbal alamin. Lalu yang ketiga adalah penanaman nilai-nilai Islam yang kokoh di dalam keluarga. Hal ini tercermin dari doa Nabiullah Ibrahim alaihi salam yang diabadikan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 129. Allah berfirman, Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Yang terjemah maknanya adalah, ya Tuhan kami, utuslah di tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu dan mengajarkan kitab dan hikmah kepada mereka dan menyucikan mereka. Sungguh Engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Para ayah bunda rahimakumullah, ada 3 hal yang perlu kita garis bawahi dari ayat ini, betapa Nabi Ibrahim menanamkan nilai-nilai Islam yang kokoh di dalam keluarga beliau. Ada 3 T yang bisa kita amati dan kita petik hikmah dari ayat ini di Al-Baqarah 129. 3 T tersebut adalah, yang pertama adalah tilawah, yatslu alaihim ayatika. Sehingga di sini bagaimana di dalam keluarga kita membiasakan tilawatul Quran, yaitu membaca ayat-ayat Allah secara qauliyah. Ini penting karena disinilah penanaman nilai-nilai Islam secara kokoh mulai dari keluarga kita.
Dan itu tentunya harus kita mulai sebagai wali santri. Kita harus memberi contoh yang konkret kepada putra-putri kita. Kita sebagai ayah bunda harus menjadi tauladan bagi anak-anak kita. Karena jangan sampai mereka mencari tauladan di luar, padahal itu belum tentu tepat. Maka ini tugas kita, menanamkan nilai-nilai Islam yang kokoh di dalam keluarga, sebagaimana kita belajar dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian T yang kedua dari 3 T ini adalah ta'lim, karena di situ diambil dari ayat wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Maka proses ta'lim ini, di samping di dalam keluarga sudah ada proses ta'lim, maka kita juga mengamanahkan ini di lembaga kita tercinta, yaitu Little Camel Islamic International School. Putra-putri panjenengan semua ini dididik di sini, tapi tetap pendidikan adalah tanggung jawab orang tua, sehingga harus ada sinergi antara pihak sekolah dan orang tua. Lalu di situ ada proses ta'lim. Proses ta'lim yang baik tentunya harus dimulai dari contoh, karena di dalam makalah Arab dikatakan lisanul hal afsahu min lisanil maqal, yang mana menunjukkan contoh dengan perbuatan secara langsung ini lebih fasih, lebih mengena dibanding hanya nasihat berupa kata-kata. Para wali santri, para ayah bunda wali santri rahimakumullah. Kemudian 3 T. T yang ketiga adalah tazkiyah. Tazkiyah adalah bagaimana menyucikan diri, wa yuzakkihim. Maka disinilah kita sebagai orang tua harus berusaha untuk menyucikan diri kita sekaligus anak-anak kita. Dimulai dari bagaimana kita memperoleh rizki yang halalan thayyiban, sehingga di situ keberkahan akan muncul dan putra-putri kita tumbuh menjadi putra-putri yang salih-salihah. Ini adalah pilar yang pertama dari 6 pilar yang kita kaji dalam episode kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.